Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke perkuliahan Ekonomi Internasional untuk pertemuan ke-6 atau untuk materi 6 ya. Jadi untuk materi 6 ini materinya adalah tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Ya, jadi tentunya perdagangan internasional ini akan memberikan dampak ya, atau pengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Nah, di sini kita akan melihat pengaruhnya dari 3 aspek, yaitu pengaruhnya terhadap konsumsi, terhadap produksi, dan terhadap distribusi pendapatan. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, pengaruh terhadap konsumsi. Ya, dalam kegiatan konsumsi masyarakat. Yang jelas nanti sebagai akibat dari perdagangan, ini masyarakat di dalam negeri itu akan mengkonsumsi barang dalam jumlah yang lebih banyak dibanding sebelum perdagangan. Ya, jadi masyarakat itu memiliki pilihan produk yang lebih banyak. Ya, lebih jelasnya ini pengaruh terhadap konsumsi. Pertama, masyarakat dapat berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan sebelum terjadinya perdagangan. Ya, ini jelas sesuai dengan teori yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Ini manfaat dari perdagangan terhadap konsumsi. Yang pertama, dapat berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian hal ini ditunjukkan oleh bergesernya garis CPF ke atas. Jadi garis CPF maksudnya ini seperti kurva CPF atau garis CPF itu seperti halnya kurva PPC. Cuma di sini C-nya itu adalah consumption. Kalau PPC itu production possibility curve, kalau di sini C-nya consumption product possibility frontier atau curve itu maksudnya sama. Jadi konsepnya sama. Ini batas konsumsi maksimum yang bisa dilakukan oleh masyarakat di dalam negeri ya. Bergeser ke atas itu maksudnya yang dikonsumsi lebih banyak, lebih besar ya. Peningkatan kemampuan berkonsumsi dapat diartikan sebagai adanya kenaikan pendapatan real masyarakat ya. Pendapatan real itu maksudnya menunjukkan daya beli masyarakat yang meningkat sehingga ditunjukkan dengan jumlah konsumsi yang lebih besar. Kedua, terjadinya demonstration effect ya, efek pamer ya, demonstration efek pamer maksudnya. Pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Ini pengaruh yang bersifat langsung. Ini penjelasan selanjutnya kita lihat di sini. Jadi macam demonstration effect itu ada 2, bisa positif, bisa negatif. Positif itu bila mendorong kemauan dan kemampuan berproduksi yang lebih besar. Jadi demonstration effect itu efek pamer atau efek meniru ya, meniru dari negara lain, terutama di negara-negara maju ya. Kalau itu negara berkembang ya. Jadi positif itu bisa mendorong kemauan dan kemampuan berproduksi yang lebih besar. Jadi termotivasi, itu kan bagus ya. Tapi bisa juga negatif, itu bila menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian setempat. Jadi masyarakat menjadi konsumtif, jadi berkonsumsi melebihi pendapatannya, tidak didukung oleh pendapatan yang dimiliki. Nah, sehingga berhutang. Nah, ini kan negatif. Adanya kecenderungan bagi masyarakat untuk berkonsumsi yang berlebihan. Nah, ini propensity to consume yang terlalu tinggi, hasrat atau kecenderungan konsumsi yang besar terlalu tinggi. Selanjutnya mengakibatkan sumber ekonomi yang tersedia untuk investasi menjadi rendah, dan ini berarti pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nah, ini dampak negatif perdagangan dari sisi konsumsi, bisa positif, bisa negatif. Ini untuk demonstration efeknya. Positif bila mendorong konsumsi yang
produksi yang lebih besar, negatif jika ini masyarakat menjadi konsumtif, kemudian seluruh pendapatannya habis sehingga tidak ada bagian yang ditabung yang bisa dijadikan sebagai dana investasi. Kalau demikian maka nanti selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan rendah karena investasinya juga rendah. Ya, ini dampak atau pengaruh terhadap konsumsi. Ya, ada dua halnya nanti bisa dicermati, dibaca lagi materinya. Kemudian pengaruh terhadap produksi. Ya, terhadap produksi ini terdapat 4 macam pengaruh yang bekerja. Ini beberapa pengertian atau konsep. Terdapat 4 macam pengaruh yang bekerja melalui pertama spesialisasi. Ya, spesialisasi. Perdagangan internasional ini mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Memiliki keunggulan komparatifnya. Yang selanjutnya akan menimbulkan perdagangan tadi. Jadi akan berspesialisasi terhadap produk di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ya, ini akan tanda produksi pertama spesialisasi, kemudian kedua investable surplus meningkat. Apa itu investable surplus? Jadi perdagangan akan meningkatkan pendapatan real masyarakat. Tadi di muka pada pengaruh terhadap konsumsi, ini konsumsi dalam jumlah besar, kemampuan berkonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak, itu artinya pendapatan realnya, pendapatan real masyarakat meningkat. Pendapatan real yang lebih tinggi berarti negara tersebut mampu menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Ini yang terkait dengan pengaruhnya terhadap konsumsi di muka tadi, terutama yang bersifat positif. Ya, jadi masyarakat karena pendapatan real meningkat, maka ada sisa pendapatan yang bisa ditabung dan kemudian menjadi sumber dana investasi. Makanya disebut investable surplus yang meningkat. Ya. Jadi tabungan masyarakat meningkat dan kemudian bisa menjadi dana investasi bagi pembangunan ekonomi. Meningkatnya investable surplus karena perdagangan ini perlu dipertanyakan lebih lanjut, ya, lebih lanjut. Pertama, siapa yang memperoleh manfaat? Berapa besar manfaat tersebut yang direalisasikan sebagai investasi dalam negeri, dan adakah pengaruh dari manfaat tersebut terhadap pembangunan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Jadi meskipun investable surplus meningkat, tapi di sini harus dikritisi, ya, pertanyaan lebih lanjut. Jadi diharapkan artinya manfaat tadi harus kembali ke penduduk atau ke rakyat, ya, ke warga negara di dalam negeri, ya. Yang memiliki manfaat itu masyarakat dalam negeri sendiri, jadi bukan pihak asing yang diharapkan itu. Karena dalam perekonomian terbuka ini banyak faktor produksi sangat mobile, banyak faktor produksi asing yang berada di suatu negara. Maka di sini kita harus hati-hati, ya. Jadi diharapkan yang meningkat itu bukan GDP tapi GNP yang milik nasional, ya. Ini sehingga yang memperoleh manfaat adalah rakyat dari negara tersebut. Ya. Ya. Kemudian ini terkait dengan 3 pertanyaan tadi, untuk itu harus diperhatikan adanya kenaikan GNP bukan GDP, ya. Kenaikan investasi dalam negeri bukan hanya investable surplus, ya. Kemudian pembangunan ekonomi bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini akan multidimensi, ya, artinya jadi
dari segala aspek ya, tidak hanya melulu dari sisi ekonomi saja. Ini pembangunan ekonomi itu lebih luas daripada sekedar pertumbuhan ekonomi. Sehingga ya, pembangunan ekonomi diharapkan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau pertumbuhan ekonomi ini belum tentu ya, karena bisa jadi pertumbuhan ekonomi itu yang menikmati hanya sebagian kecil masyarakat pemilik modal besar, bisa jadi ya. Kemudian yang ketiga, fan for surplus ya. Fan itu saluran ya, jadi maksudnya adalah perdagangan luar negeri akan membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Jadi kelebihan produk dalam negeri nanti akan bisa diekspor. Nanti pasar bagi produksi dalam negeri itu semakin luas, tidak hanya terbatas di dalam negeri tetapi sampai ke luar negeri. Ya, ini pengaruh perdagangan yang dimaksud dengan fan for surplus. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri kini dapat diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur, surplus, kini memperoleh saluran fan ya, ini fan saluran untuk bisa dimanfaatkan karena adanya pasar baru, yaitu pasar internasional. Kemudian yang keempat, produktivitas. Pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi adalah berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya. 3 sumber utama kenaikan produktivitas dan efisiensi itu adalah economies of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan. Ya, ini akan mendorong produktivitas. Ya, kemudian satu lagi pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan. Jadi yang dimaksud distribusi pendapatan itu adalah dulu di mata kuliah perekonomian Indonesia ada materi tentang distribusi pendapatan, nanti bisa dibaca lagi. Jadi distribusi pendapatan itu adalah distribusi atau pembagian pendapatan nasional di kalangan penduduk suatu negara. Jadi apakah merata atau timpang kan gitu. Jadi di sini pengaruh terhadap distribusi pendapatan terdapat 2 pendapat. Yang pertama, pendapat dari ekonom neoklasik. Ekonom neoklasik ini berpendapat bahwa perdagangan internasional ini cenderung meratakan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Jadi perdagangan ini akan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik, yang semakin merata. Ini pendapat dari ekonom neoklasik, ini pendapat yang optimis ya. Jadi akan membawa kemerataan distribusi pendapatan bagi suatu negara maupun antar negara ini. Kemudian pendapat yang kedua yang berbeda, ini pendapat ekonom anti neoklasik. Ya, anti neoklasik ini berpendapat sebaliknya, perdagangan bebas atau perdagangan internasional ya justru akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Jadi akan menciptakan, kalau menurut ekonom kelompok ini, mazhab anti neoklasik ini dia melihat realitas ya. Realitas ternyata justru sebaliknya. Berarti perdagangan internasional itu semakin meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Terjadi gap yang semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin, antara negara berkembang dengan negara maju. Ini gapnya semakin lebar. Ya, mana yang benar? Dua-duanya bisa benar. Ada masing-masing ada kebenarannya. Ya, jadi memang itulah realitas itu sangat kompleks. Ya. Di satu sisi memang bisa meratakan, tapi di sisi lain bisa menciptakan ketimpangan. Ya tentunya tinggal
masing-masing negara, kebijakan dari masing-masing negara dan tata ekonomi dunia ini harus terus-menerus diperbaiki. Sehingga harapannya perdagangan itu akan menciptakan kemakmuran bersama ya, tidak hanya dinikmati oleh sekelompok kecil negara besar saja, negara maju, tapi juga negara berkembang pun juga bisa mengambil manfaat dari perdagangan. Ya, itu terkait juga dengan political will ya dari negara-negara di dunia ini, khususnya negara-negara maju ya, bagaimana menciptakan tata ekonomi dunia baru yang baik, yang saling menguntungkan ya antar negara. Baik, demikian materi tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Demikian saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.